Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 588 Serangan Balik. Serangan Balik. Ini adalah bab reguler kelima. Teruskan membaca, para pembaca. Dan, saya menyambut semua pembaca di Patreon saya. Dark Minzi, jika kau bersikeras untuk berdiri di pihak Jiang Chen dan melawan kami, maka biarkan pertempuran hari ini menentukan hidup kita. Aku ingin melihat bagaimana Istana Iblis Surgawi dapat melawan kita berenam bersama-sama. Ni yang tak terkalahkan berkata dengan percaya diri. Ini adalah pertama kalinya ketiga kekuatan besar bertarung bersama. Jika ini dilakukan sejak lama, Istana Iblis Surgawi pasti sudah tidak ada lagi sekarang. Ini tidak terjadi karena pertikaian yang terjadi di antara mereka. Aliansi untuk melenyapkan Istana Iblis Surgawi akan sangat merugikan kekuatan Yuan para master yang sama sekali tidak sepadan. Namun hari ini berbeda, mereka harus bersatu untuk mengalahkan Jiang Chen. Bukan Istana Iblis Surgawi yang membuat mereka takut, melainkan Jiang Chen. 6 kaisar tempur dari 3 kekuatan besar melepaskan aura pembunuh yang pekat ke langit. Pertarungan sampai mati, yang tidak akan memberi Jiang Chen kesempatan untuk melarikan diri, akan segera dimulai. Wajah Dark Minzi dan Tetua Agung menjadi pucat dan tidak senang ketika mereka melihat apa yang terjadi. Mereka tidak menyangka bahwa 3 kekuatan utama begitu bertekad untuk menyingkirkan Jiang Chen. Dilihat dari situasi saat ini, mereka berdua adalah kaisar tempur kelas 1 yang tidak akan cukup untuk melawan mereka berenam. Perbedaan kekuatan mereka terlalu banyak. Dark Minzi bahkan tidak memasukkan Jiang Chen dalam perkiraannya. Dia mungkin bisa membunuh 3 jenius yang semuanya adalah Raja Tempur kelas 9, tetapi Raja Tempur kelas 9 tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Tempur kelas 1. Belum lagi Li Tian yang berada di puncak Kaisar Tempur kelas 1, dia hanya satu langkah lagi sebelum menjadi Kaisar Tempur kelas 2. Saudara Jiang, situasi hari ini tidak menguntungkan. Tetua Agung dan saya akan mencari cara untuk menahan mereka, Anda harus lari selama waktu itu. Kata Minzi gelap padanya. Terima kasih telah menolongku. Tapi, bagaimana mungkin aku meninggalkan kalian berdua untuk melawan mereka sendirian dan melarikan diri? Jiang Chen tersenyum. Dengan kekuatannya saat ini, sudah cukup untuk melawan Kaisar Tempur kelas 1 biasa, kekuatan Kaisar Tempurnya mirip dengan 3 kekuatan utama dan Tetua Agung mereka. Kekuatan sejatinya memungkinkannya untuk melawan mereka dengan mudah. Selain itu, tulangnya mengandung kekuatan Sein, ini memberinya cukup keyakinan untuk melenyapkan Kaisar Tempur kelas 1. Pertempuran ini juga merupakan kesempatan yang baik baginya untuk menguji kekuatan tempurnya. Sebagai orang suci terhebat, tidak ada pertempuran yang belum pernah dialaminya. Jadi, pertempuran saat ini bukanlah apa-apa. Hentikan. Bunuh mereka. Li Tian yang berteriak. Dia memimpin tim dan melemparkan segel Dharma emas setelah melambaikan tangannya, menuju ke arah Jiang Chen, menelannya. Pertempuran telah dimulai. Saat Dark Minzi membuat pertahanannya untuk menangkis serangan itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi lagi. Ki kuat lainnya turun dari langit, seberkas cahaya cemerlang melesat maju, menghantam segel Dharma emas Li Tian yang. Asteris ledakan, asteris. Raungan itu menggetarkan pergeseran spasial. Tubuh Li Tian yang menerima guncangan hebat, menyebabkannya gemetar. Orang yang melakukan serangan ini pasti setara dengannya. Siapa ini? Li Tian yang menuntut jawaban. Semua fokus, termasuk perhatian Dark Minzi, beralih ke orang tak dikenal dari jauh. Cahaya ungu terlihat, menjadi lebih besar dan lebih jelas. Akhirnya berubah menjadi seorang pemuda berpakaian ungu, membawa dirinya turun ke gunung. Pemuda berpakaian ungu itu memiliki wajah yang rupawan, rambutnya menari-nari saat angin bertiup, dan tubuhnya memancarkan ki yang kuat dari atas ke bawah. Mereka terkejut ketika seorang pemuda seperti dia telah mencapai alam Kaisar Tempur. Tidak salah lagi bahwa dia adalah Kaisar Tempur kelas 1. Mencapai alam Kaisar Tempur di usia yang sangat muda adalah hal yang tidak biasa, tidak hanya di Provinsi Liang, tetapi juga di benua ilahi. Itu dianggap sebagai bakat kelas 1. Tingkat Kaisar Tempurnya mungkin tidak sekuat yang lain di benua ilahi, tetapi usianya yang muda adalah bukti bakatnya. Siapa pemuda ini? Dia telah mencapai alam Kaisar Tempur, sangat menakutkan. Benar sekali, sepertinya dia juga di sini untuk membantu Jiang Chen. Jangan bilang dia adalah tuan muda dari agama setan kegelapan. Tidak, melihat dari serangannya tadi, itu bukan mantra setan. Rupanya, dia bukan dari alam setan. Bakat muda seperti itu, asal-usulnya pasti luar biasa. Mungkin, dia salah satu jenius dari 5 kekuatan utama di kota misterius. Li Tian yang sedang fokus pada pemuda yang baru muncul itu. Dia tampak familiar bagi Li Tian yang tetapi tidak ingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Siapa kau? Kenapa kau menghentikanku? Li Tian yang meneriakkan pertanyaannya. Li Tian yang, mungkin kau sudah melupakanku. Waktu itu ketika aku terluka parah karena badai, aku tidak sengaja menyinggungmu dengan kata-kataku dan dipenjara di penjara neraka beku tanpa menerima perawatan apapun. Kalau bukan karena Jiang Chen yang menghancurkan sel penjara itu, aku sudah lama mati.
Pemuda berpakaian ungu itu berkata. Dia orang luar, dia adalah Tan Zihao dari keluarga Tan. Pada saat Jiang Chen baru saja kembali dari benua barat, dia telah meningkatkan level raja tempurnya ke ranah kaisar tempur. Tidak disangka dia berhasil mencapai tujuannya dalam 10 hari ini. Tan Zihao menoleh ke arah Jiang Chen setelah selesai menjelaskan, menyapa Jiang Chen dengan mengepalkan tinjunya di depan dada. Ia berkata, saya berterima kasih atas bantuanmu di penjara neraka beku hari itu, kebaikanmu akan selalu diingat. Jiang Chen menyapanya dengan sopan dengan cara yang sama. Dia tidak dapat mengingat pemuda ini. Prioritasnya saat itu hanyalah misinya, dia tidak memiliki kesempatan untuk peduli dengan orang lain. Sekarang dia tahu bahwa semua tahanan telah dibebaskan ketika dia menghancurkan penjara neraka beku. Tan Zihao adalah salah satunya. Dia kagum dengan bakat luar biasa Tan Zihao, mencapai kaisar tempur kelas 1 di usianya. Jadi itu kamu. Li Tian yang sempat memikirkan Tan Zihao. Saat itu ia teringat bahwa ia pernah menahan seorang pemuda karena berbicara kasar kepadanya dan mengirimnya ke penjara neraka beku. Ia tidak menyangka bahwa pemuda itu akan muncul lagi. Nama belakangmu adalah Tan. Taois tanpa bayangan menatap pemuda itu dengan heran, seolah-olah dia teringat sesuatu. Benar sekali. Aku berasal dari keluarga Tan yang memberiku nama Tan Zihao. Tan Zihao menyatakan namanya dan nama keluarga-keluarganya. Apa? Ketika kata-kata itu diucapkan dari mulutnya, hal itu memicu gelombang percakapan di antara orang-orang yang menonton. Semua mata penonton kembali ke Li Tian yang merasa kasihan padanya. Dia menahan seorang jenius dari keluarga Tan dan memenjarakannya di penjara neraka beku. Apakah ada orang yang bisa melakukan sesuatu yang lebih bodoh dari ini? Tidak heran. Dia berasal dari keluarga Tan. Dia mencapai puncak kejayaan di usia mudanya. Meskipun keluarga Tan hanyalah sebuah keluarga, mereka masih sebanding dengan 4 kekuatan besar lainnya, membentuk 5 kekuatan utama. Li Tian yang dengan bodohnya mengirimnya ke penjara. Dia akan jatuh kali ini. Ini menyedihkan. Tapi, ini juga merupakan keajaiban bisa selamat setelah menyinggung keluarga Tan. Ketegangan semakin meningkat. Tan Zihao berkata bahwa dia telah melarikan diri dari penjara neraka beku dengan bebas berkat bantuan Jiang Chen. Dia pasti ada di sini untuk membantu Jiang Chen dan membalas keputusan bodoh Istana Asura yang memenjarakannya. Sekte tak terkalahkan dan fraksi pedang tak tertandingi juga tidak berada di pihak yang menguntungkan, kecuali mereka memilih untuk menyerah dan mundur. Keheranan membanjiri mata semua orang. Situasi berubah secara tak terduga dari waktu ke waktu. Dari agama setan kegelapan ke istana kebebasan, dan sekarang giliran si jenius dari keluarga Tan. 3 kekuatan besar terlibat dalam pertarungan ini. Dalam situasi saat ini, melenyapkan Jiang Chen menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Li Tian yang berani menyinggung keluarga Tan, dia membuat dirinya sendiri dalam masalah. Rencana kita tidak akan berhasil lagi. Ni yang tak terkalahkan berbisik kepada Taois tanpa bayangan. Jiang Chen telah menyelamatkan kejeniusan keluarga Tan. Tan Zihao tidak akan tinggal diam. Dia adalah kejeniusan muda keluarga Tan, saya khawatir kita tidak cukup kuat untuk mengalahkan mereka. Istana Kebebasan akan mengawasi gerakan agama setan kegelapan tetapi tidak mengawasi keluarga Tan, jadi apa yang akan kita lakukan sekarang? Pendeta Tao tanpa bayangan mengerutkan kening. Kita akan mundur dan segera meninggalkan tempat ini. Masih ada peluang. Jika kita bersedia berbicara dengan Jiang Chen, saya yakin semua konflik akan terselesaikan. Itu masih lebih baik daripada mati di sini, kata Ni yang tak terkalahkan. Keinginannya untuk membunuh Jiang Chen lebih kuat daripada siapapun karena kuda Vergana miliknya telah dibunuh olehnya. Namun, dia sangat menyadari situasi saat ini. Ketika keluarga Tan terlibat dalam pertarungan, itu akan memperburuk keadaan. Tidak mungkin bagi mereka untuk menang melawan Tan Zihao bahkan jika mereka berada di level yang sama, kaisar tempur kelas 1, kekuatan sejati sangat bervariasi jika dibandingkan dengan seorang jenius. Mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Sekte tak terkalahkan dan fraksi pedang tak tertandingi, jika kalian ingin melawan Jiang Chen, itu berarti kalian menjadikan aku musuh kalian. Tan Zihao memandang Ni yang tak terkalahkan dan Taois tanpa bayangan. Taois tanpa bayangan mengepalkan tinjunya sambil menghadapi Jiang Chen tanpa ragu. Jiang Chen, konflikmu dan fraksi pedang tak tertandingi sudah berakhir hari ini. Aku bersumpah kepada Tuhan bahwa aku tidak akan menempatkanmu dalam kesulitan seperti ini lagi. Apa pendapatmu? Fraksi pedang tak tertandingi memilih untuk berkompromi, tetapi tidak ada seorang pun yang mengolok-olok tindakannya. Dari sudut pandang banyak orang, ini adalah keputusan yang paling masuk akal mengingat situasi yang mereka hadapi. Taois tanpa bayangan memilih untuk mundur. Ni yang tak terkalahkan sama sekali tidak senang dengan keputusan yang diambil Taois tanpa bayangan, tetapi dia tahu tidak ada pilihan lain. Dia menggigit lidahnya, lalu berkata keras kepada Jiang Chen dengan nada tidak puas, Jiang Chen, kau telah membunuh kuda jantan Vergana milikku, si jeniusku. Konflik dendam ini berakhir hari ini.
Mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak akan saling melanggar batas lagi. Setuju. Kakak Ni, kakak Sadoles, kalian semua. Kegugupan Litian yang tiba-tiba meroket. Dia tidak menyangka situasi ini akan terjadi selama pertempuran. Aliansi yang disepakati kini telah terpecah menjadi beberapa bagian. Aliansi yang hancur akan merugikannya dan dampak yang menantinya sangat buruk. Litian Yang, seharusnya kau salahkan dirimu sendiri. Kalau kau memasukkan kejeniusan keluarga Tan ke dalam penjara, kau akan mendapat masalah sendiri. Nisi tak terkalahkan mendengus dengan nada tidak bersahabat. Dia sangat membenci Litian Yang sekarang. Jika bukan karena tindakan bodohnya memasukkan seorang jenius ke dalam sel, situasi hari ini tidak akan terjadi. Kekuatan gabungan mereka sebelumnya sudah cukup untuk mengiring Jiang Chen ke neraka. Dia telah membuang satu-satunya kesempatan yang ada di depan mereka. Saudara Jiang, bagaimana menurutmu? Tan Zihao menghadapi Jiang Chen. Tujuannya hari ini adalah untuk menemukan Istana Asura, bukan dua kekuatan besar lainnya. Penyelesaian konflik bukanlah hal yang mustahil. Karena kalian semua telah memulai ide itu, mengapa tidak melakukannya dengan lebih tulus? Ni yang tak terkalahkan dan Taois tanpa bayangan, kalian masing-masing akan memberiku 10 juta pil pemulihan tingkat surga dan kita sepakat. Jiang Chen menyipitkan kedua matanya dan berkata dengan tenang. Bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan memeras mereka berlalu begitu saja?